Anda kembali menyaksikan Sapa Ambon, saudara masih bersama saya Putri Utami dan dua narasumber kece saya pagi ini. Pak Amin, kita lanjut lagi nih. Saya mau tahu, ada nggak sih inisiatif yang dilakukan oleh KPI Pusat atau program khusus begitu untuk mendorong peningkatan kualitas konten dan budaya selain daripada metode-metode yang digunakan tadi begitu? Oke, jadi upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan pemajuan kebudayaan nasional, saya secara pribadi sudah berkomunikasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan yang memang menjadi leading sektor terkait dengan isu pemajuan kebudayaan ini. Karena kan pemajuan kebudayaan dan juga penyiaran merupakan sektor yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan, ya. Dan kerja kolaborasi yang dibangun untuk bisa mewujudkan hal tersebut menjadi kunci, ya, agar konten-konten budaya itu bisa tereksplorasi dengan maksimal, ya. Selain Kementerian Kebudayaan dan Komisi Penyiaran Indonesia, maka kami juga sangat berharap dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang merupakan pemangku kepentingan di tingkat daerah harus memiliki kesadaran hal tersebut, ya. Dan untuk itu maka peran dari teman-teman KPI di daerah dalam mengorkestrasi, ya, kerjasama dan kolaborasi ini menjadi sangat penting, gitu ya. Karena kalau ini dibebankan hanya kepada lembaga penyiaran saja, maka tadi lembaga penyiaran memiliki kemampuan yang terbatas, gitu ya. Perlu ada kesadaran bersama dari pemerintah provinsinya juga, kemudian jadi dari pengiklan, ya, untuk bisa memberikan iklan mereka kepada konten-konten yang berisikan wisata dan budaya. Dan tentu dengan kerja kolaborasi ini, inisiatif bersama ini, kami meyakini konten wisata dan budaya ini akan menjadi salah satu konten unggulan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, sekaligus berkontribusi pada ketahanan nasional kita, ya, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia dengan wisata dan budaya yang kita miliki. Jadi perlu adanya kolaborasi ya Pak ya, bukan hanya tugas satu lembaga aja, tapi perlu ada kerjasama dari berbagai pihak atau stakeholder begitu. Baik, sekarang kita ke Bang Ferry. Bang, apakah ada saran atau rekomendasi atau masukan mungkin begitu dari Bang Ferry bagi stasiun televisi lokal untuk meningkatkan kualitas program siaran televisi lokal nih, untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik program wisata dan budaya daerah sendiri? Baik, terima kasih Kak Putri. Pertama memang harus diakui bahwa Maluku dengan ribuan pulau, memang kita terbatas dengan jangkauan siaran televisi. Karena itu kalaupun sebagus atau seberkualitas siaran itu, tapi kalau hanya ditonton misalnya di wilayah Ambon dan Maluku Tengah, itu juga kami dinilai gagal untuk belum bisa menjamin seluruh masyarakat Maluku mendapatkan informasi. Tapi itu adalah catatan kita bersama untuk ayo kita berkolaborasi untuk bagaimana caranya kita memastikan 1 tahun ke depan untuk memastikan seluruh wilayah pelosok di Maluku itu mendapatkan informasi yang sama. Kalau di Kota Ambon itu bisa menonton konten lokal misalnya di Kabupaten Buru, harapannya di Aru, MBD dan SBT juga bisa nonton yang sama. Jadi itu dasarnya. Sebab ukuran kualitas ini kan kita berbeda-beda. Selain ada survei dan sebagainya, tapi kalau program siaran itu berkualitas tapi itu ditonton ulang-ulang, maka orang akan berpikir ya mau buka ini tapi tetap sama, tontonannya sama. Nah, karena itu memang yang kami berharap dari KPD Maluku adalah ayo lembaga-lembaga penyiaran, mari kita membuka diri untuk
mendorong bekerja sama dengan teman-teman konten kreator, karena catatan di 2022 kemarin Bang Amin, waktu kita mengikuti diseminasi juga, ada catatan dari Dinas Pariwisata bahwa untuk konten lokal itu tembus ditayang di televisi itu agak susah sekali Bang. Padahal teman-teman atau teman-teman konten kreator punya hasil kreatornya itu luar biasa. Nah itu yang memang mungkin lembaga-lembaga penyiaran masih tertutup untuk itu mungkin. Tapi kalau membuka diri, saya yakin masih ada teman-teman, masih ada konten-konten kreator yang punya inovasi dan punya kreativitas untuk bisa sama-sama membangun penyiaran dari segi wisata dan budaya. Sebenarnya itu yang kami harapkan, sebab memang Maluku ini kaya dengan wisata dan budaya. Karena itu kalau didorong semua lembaga penyiaran untuk menggarap semua wisata dan budaya di 11 kabupaten kota, saya yakin misalnya kalau masyarakat di Maluku Barat Daya itu apapun menariknya program siaran, kalau tidak ada satupun yang ditayang dari daerah itu, saya yakin pasti ada kecemburuan juga. Saya yakin itu. Tapi kalau ini kan akhir-akhir ini sesuatu yang viral ini, ya kita harus akui bahwa lebih banyak itu di media sosial. Jadi konten-konten itu karena mungkin tidak masuk di lembaga penyiaran, lebih banyak mereka tayang itu kan di Facebook, Instagram, TikTok. Karena itu kita mendapatkan yang lebih banyak viral itu ya memang harus diakui di lembaga, di ruang-ruang itu. Padahal KPD Maluku dimanapun dan kapanpun selalu memastikan bahwa informasi yang layak dan benar itu hanya bisa didapat di radio dan televisi. Gitu ya, karena dilakukan sebelum ditayang harus seleksi berkali-kali dan mau mendapatkan informasi yang benar dan layak ya harus di situ. Tapi kalau ada ruang-ruang itu lebih banyak ditutup bagi teman-teman konten kreator, ya pasti mereka lebih banyak di ruang-ruang itu. Padahal dari segi SDM kita punya teman-teman konten kreator yang bisa dimanfaatkan. Karena itu dalam tugas kami secara kelembagaan untuk mendorong lembaga penyiaran untuk memaksimalkan 10% konten lokal itu, tapi juga kami mendorong lembaga penyiaran untuk ayo kita maksimalkan teman-teman SDM lokal supaya memang betul-betul konten lokal yang dilahirkan itu atas perpaduan lembaga penyiaran dan konten lokal. Kalau itu bisa dimaksimalkan, saya yakin pasti berkualitas, gitu ya. Karena memang apakah itu selama ini dilakukan, tapi yang kami dapat catatan waktu KPI Pusat datang di Maluku 2 tahun lalu, itu kami dapat catatan dari Dinas Pariwisata bahwa ada begitu banyak konten lokal yang ditampung oleh teman-teman pariwisata, tapi tidak ada jalan untuk masuk ke lembaga penyiaran. Jadi saya kira itu penting untuk bisa menjadi catatan bahwa sekali lagi kita punya kekayaan alam, punya wisata, punya budaya yang kalau disia-siakan ya pasti orang luar yang datang memanfaatkannya begitu. Saya kira begitu Kak Putri. Oke, kemudian Bang, bagaimana sih KPID Maluku mengedukasi masyarakat untuk lebih memilih konten yang berkualitas nih, khususnya pada program wisata dan juga budaya? Baik, terima kasih. Per bulan ini KPID Maluku itu sudah lakukan literasi media, literasi digital itu lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000 orang. Dan itu mensasar sampai ke tingkat pelosok. Mulai dari anak sekolah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan juga bahkan komunitas peduli penyiaran. Sebab kalau kita hanya mentok pada tugas KPD Maluku, ada banyak ruang yang terbatas. Sebab kita kan tidak mengawasi isi siaran konten yang ada di media sosial. Tapi kita punya beban bahwa seakan-akan orang menilai semua itu adalah tugas dari KPID misalnya.
Karena itu yang kami terus mendatangi semua masyarakat, anak-anak sekolah, mahasiswa untuk mengedukasi. Bukan saja untuk memilih siaran yang berkualitas, tapi juga harus mahir untuk memilih informasi, dan kadang informasi yang belum tentu kebenarannya baik itu di-share. Nah itu kan juga tugas kami, walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, tapi saya kira itu penting untuk kita saling mengedukasi, dan itu yang selalu kami lakukan. Tahun ini kita lakukan literasi media, ada lebih dari 5 kali kita lakukan literasi media, dan harapan kita adalah seluruh masyarakat Maluku di pelosok manapun, jika mendapatkan informasi dari mana tempat apapun itu, jika sudah diedukasi dan sudah dewasa dalam bermedia, baik itu televisi, radio, dan media sosial, saya kira dalam ruang-ruang itu kita tidak mudah ditipu, kita tidak mudah dibohongi lah begitu. Karena itu yang memang kami untuk memilih siaran yang edukasi memang harus memulai dari ruang-ruang pembelajaran di keluarga. Itu yang kami menyasar ibu-ibu rumah tangga. Ayo, televisi-televisi itu ada batasan usianya misalnya. Tapi di ruang-ruang media sosial tidak ada batasan. Jadi KPD Maluku membatasi untuk anak-anak tidak menonton pada usia 18 ke atas, tapi di ruang TikTok, Instagram, dan Facebook membuka secara lebar itu. Padahal tugas kita adalah dengan membatasi di televisi, itu juga membatasi ruang di mana mempengaruhi teman-teman adik-adik, masyarakat punya sikap, karakter. Tapi mereka ini bertumbuh dengan informasi yang tidak bisa dibendungkan lagi di media sosial itu. Itu yang kami berharap edukasinya bisa merata, bukan televisi saja, tapi juga untuk dewasa memilih konten dan informasi. Kira-kira begitu. Oke, harapannya tentu yang pertama, masyarakat pertama sekarang ayo nonton televisi lagi, mendengarkan radio, termasuk salah satunya adalah konten-konten wisata dan budaya, ya, agar program televisi itu salah satunya wisata dan budaya kembali diminati oleh masyarakat kita. Dengan semakin banyaknya masyarakat menonton, itu artinya masyarakat juga berkontribusi terkait dengan penguatan industri penyiaran di tanah air. Ya. Kemudian yang kedua, tentu kami berharap masyarakat mampu cerdas ya dalam memilah tontonan yang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat. Nah, di sanalah peran dari lembaga penyiaran untuk secara bertanggung jawab menjalankan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 32 sebagai penyedia informasi, sebagai sumber edukasi bagi publik. Ketika semua ekosistem penyiaran ini berjalan dengan baik, gitu, maka kita akan bisa mewujudkan industri penyiaran yang kuat. Oke, Bang Ferry mungkin Bang harapannya. Baik, terima kasih. Memang pertama harus diakui bahwa lembaga penyiaran punya pesaing itu adalah konten-konten kreator di media sosial. Karena itu kita mau mengajak masyarakat untuk menonton televisi, maka kita juga harus memastikan bahwa konten-konten lokal yang disiarkan oleh lembaga penyiaran itu harus lebih menarik dibandingkan dengan mereka nonton di TikTok, Facebook, dan sebagainya. Sebab itu jaminan satu-satunya bahwa ayo nonton televisi, dengar radio. Di televisi radio itu ada begini, berbeda dengan ini, uniknya begini, bisa temukan di sini, bisa temukan ini, bisa dapat itu. Sebab kalau masyarakat tidak mampu membedakan itu, maka ya lebih bagus kita nonton yang ini aja gitu. Karena itu penting tadi saya sampaikan adalah ayo kita libatkan teman-teman yang lebih banyak di ruang media sosial itu, kita libatkan, ayo kita berkolaborasi untuk kembangkan wisata dan budaya. Dan itu kita siarkan di lembaga penyiaran. Itu sebenarnya itu penting. Dan harapannya adalah ke depan
konten-konten lokal itu bukan dalam sifat news saja, tapi lebih dimaksimalkan dalam program-program siaran yang tidak diputar berulang-ulang, tapi juga harus di update terus supaya masyarakat bisa mendapat informasi baik wisata dan budaya itu bisa secara bergantian gitu. Sebab kalau itu misalnya Kota Ambon terus atau Embedo terus, maka bisa saja anak-anak tahu adalah oh ternyata Maluku ini hanya 2 kabupaten misalnya. Sebab informasi yang didapat juga membentuk opini, membentuk karakter dan sikap. Karena itu penting adalah sebenarnya harapan KPD Maluku, informasi itu harus didapat oleh 11 kabupaten kota. Dan itu mimpi kita. Kapan bisa terwujud? Tapi itu mimpi kita bersama dan saya kira itu juga bisa menjadi mimpi bagian dari lembaga penyiaran. Saya kira begitu Kak Putri. Oke baik, terima kasih Bang Ferry, Pak Amin. Nggak terasa kita udah berada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Kak Putri. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Ambon. Semoga dengan menyaksikan Sapa Ambon ini Anda bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat terkait pembahasan kita tadi, dan juga tentunya kita berharap semoga kualitas program siaran televisi kita khususnya pada program budaya dan juga wisata ini bisa lebih berkualitas lagi nantinya dan akan terus bertumbuh begitu. Akhirnya saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.